Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah saudara, pada kesempatan malam hari ini kita berjumpa kembali ya, insyaallah mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Jadi saudara, malam hari ini saya nggak sempat live streaming ya. Kita biarkan si Akong senyum ya, Akong ya, biar Bang Akong bisa tenang juga tidur malam hari ini. Karena saya nggak bisa live streaming, ibunda kami sakit, jadi saya terpaksa pulang. Maksudnya saya terpaksa nganter ibunda berobat. Jadi saudara, gak usah Din, terang ya udah saudara, sapa-sapa dulu. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Magelang hadir, Ciawi jalur puncak Bogor hadir, Banyuasin, Banjarmasin, apa kabar Bang Sal, sehat? Aceh hadir, Ciawi jalur puncak siap, Hongkong, Jakarta Timur, Pali, Mas Aji, NTB hadir, bentar lagi Grebek Bos Akong, iya. Bos Akong udah menunggu kedatangan kita. Mana pula hari ini cuaca hujan, Palembang hujan saudara. Jadi saya menghimbau saja, daripada kita semua menunggu live streaming Sapu Lidi, kita biarkan Akong ya, tidur nyenyak lah malam hari ini atas sandiwara Bos Akong menyuruh anak buahnya berpura-pura jadi Akong, berpura-pura pakai rambut palsu biar disangka Mat Gajah, biar disangka siapa lagi ya rambut palsu, yang kemarin ABK ya, lupa siapa di nama yang ABK kemarin, yang belut putih. Oh iya, nggak usah disebut ya nama pribadinya. Disangkanya rambut palsu bisa menyelamatkannya, terus dia melakukan aktivitas kembali. Nggak bisa Bos Akong ya, senyum dulu hari ini, nggak apa-apa, senyum dulu. Kebetulan ibunda kami sakit saudara, jadi kita nggak sempat live streaming ya. Jadi kita biarkan Bos Akong ngopi dulu malam hari ini dengan berbagai macam strategi maompong yang dipakai, strategi Bang Jo dipakai. Tapi kayak ini halus saudara strateginya, tanpa perang ya kan, langsung duduk mengaku saudara. Ini nih, oh Andi Keling, nggak ada juga nama aslinya. Bos Akong tidurnya hujan kan. Nah, Bos Akong terima kasih banyak sandiwaranya ya, jangan sampai nanti saya datang lagi ke lokasi Bos Akong nggak ada. Pikirkan dulu lah, biar kita bermain panjang, biar konten panjang juga kan. Saya suka permainan kalian tuh, selicik apapun saya sangat suka, karena itu yang membuat saya tambah semangat berpikir. Kalau langsung cepat selesai kan tidak enak pula ya kan. Biar saya cuma minta Anda betul-betul hijrah karena Allah, bukan karena saya ya, biar Anda berpikir capek. Kalau masalah adu-aduan strategi, kita juga, saya nggak pandai berstrategi ya Bos Akong, tapi saya akui kalau orang yang ingin berstrategi sama saya cuma berkata biarkan Allah yang mengetahui ya. Jadi kalau kita ngikuti bahasa batin, tapi kalau mau ngikuti bahasa nafsu, ya udah kayak gitu, panjang akal. Bos Akong udah pandai, jadi saudara mudah-mudahan Bos Akong keluar, gitu saudara. Saya mau ngajak orang yang ya kita nggak usah sebut di sini. Saya banyak yang saya tahan saudara di live streaming, karena live streaming ini bahaya karena kita ditonton. Jadi saya punya satu saksi atau mantan anak buahnya. Ya, mantan anak buahnya yang menyuruh saya ke sana, memberitahu lokasinya, dan anak buahnya ini nggak mau di depan kamera, jadi di balik layar. Nanti saya tanya lagi,
wajahnya bagaimana, badannya seperti apa. Jangan sampai datang sekali langsung mengakui saudara satu kandung ibu, satu mama. Bos Akong. Yuka Kenter hadir bang, siap. Pulau Gadung hadir, Sungai Pinang hadir, Madiun hadir bang, siap. Manado hadir. Cepat sembuh ibu, iya saudara. Arek-arek Surabaya siap bang. Salawat. Yo iya, insyaallah inilah guna saudara seiman ya, mengingatkan. Ya udah kita berselawat terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fangfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fangfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Allahumma shalli alaihi wasallam. Bos Akong, hari hujan, saya cuma minta Anda berpikir kalau mau ngikutin nafsunya, mau ngikutin kekuatannya, silakan Anda berpikir untuk strategi. Tapi kalau Anda punya perasaan, ya, punya keberanian, punya semangat, punya rasa ingin menjadi orang hebat, ya berpikirlah untuk merencanakan kalau bisa saya kalah. Ya, usahakan saya harus kalah, Bos Akong ya. Saya tahu Anda menonton 1365 nih, pasti Anda menonton. Saya tahu itu. Ya, saya tahu. Wah, Bos Akong sedang ngopi kan? Sudah ngopi sambil ngerokok. Oh, ini. Tapi nggak di lokasi kan? Ya, saya nggak di lokasi juga. Saya kebetulan orang tua saya lagi sakit. Ya, nggak apa-apa. Mudah-mudahan Bos Akong pikirannya panjang untuk merancang strateginya. Masya Allah, saya sangat suka ya. Saudara yang nonton ya, jadikan pelajaran dari strateginya preman ini. Kita bisa mengambil pelajaran di sini saudara, seperti Maumpong ya. Berarti kita lihat orang baik di depan kita belum tentu baik secara hati. Rambut sama hitam, nah ini jadi pelajaran ya. Kisah-kisah Mat Gajah, kisah-kisah John Garpu dia terang ya. Kisah-kisah siapa lagi yang strategi Joe. Nah ini banyak sekali strategi-strategi mereka, akal-akalan mereka, sehingga kita mempelajari ternyata semuanya itu bisa kita ambil hikmahnya. Bos Akong lagi nonton nih, iya Bos Akong lagi nonton. Jadi saudara, lampu ya, ini lampu ini cahaya ini nur ya, nur itulah Muhammad ya. Kalau ada cahaya, ada lampu, ada listrik itu Allah ya. Jadi kalau kita marah sama nur, marah sama lampu, kita pukul lampu itu pasti kesetrum kita. Listrik yang nyetrum itu. Siapa yang marah? Allah. Nah, kalau kita cinta Rasulullah, kita mencintai sebuah cahaya, dekat diri kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah ya, dekat kepada cahaya yang Allah ciptakan ya. Inilah namanya nur dan Muhammad, yaitu lampu. Nah, jadi orang bersyukur ya, bersyukur secara syariat itu dia cuma makan, kerja, minum, selesai, tidur. Besok kerja, makan, minum, selesai. Ini rasa syukur syariat ya. Nah, jadi kalau rasa syukur orang hakikat itu tangan puntung ya, tangan puntung, tapi dia masih bisa bernafas selagi dia masih bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, selagi dia bisa mengucapkan syahadat, selagi dia bisa bersalawat. Nah ini rasa syukur orang hakikat. Nah rasa syukur orang makrifat bagaimana? Rasa syukur orang makrifat itu walaupun matanya buta ya, walaupun tangannya puntung, tetapi dalam hati masih bisa menyebut nama Allah, Allahu, maka baginya dunia itu nomor 2. Kenapa? Karena dia sedang bermesraan sama Allah. Jangan kita udah tangan lengkap, mata bisa melihat, mulut masih bisa berbicara, kaki masih bisa melangkah, nggak mau bersyukur. Macam mana kita mau dekat sama Allah?
Ini Ju ya. Saya cuma ingin memberitahu ya Ju ya. Kalau Anda sehat, bersyukurlah ya. Jangan cuma bersyukur hari ini sapu lidi nggak datang. Ya, nggak apa-apa, bersyukur saya bisa selamat. Jangan kau sangka kalau kita nggak datang itu karena sudah kau rencanakan. Enggak, Allah Maha tahu. Allah tidak ingin ya ketika lampunya dirusak oleh manusia-manusia yang jahat yang tidak pernah mensyukuri adanya cahaya. Marah Allah. Allah setrum dia. Ya Ju, jangan sampai kau kena setrum sama Allah. Begitu ya. Jadi saudara yang masih sehat, masih tangan waras, masih mata waras, masih mulut waras, masih kaki waras, masih badan waras, sehat juga, bersyukurlah kepada Allah. Orang buta itu Allah sayang sehingga Allah tutuplah kemaksiatan di matanya. Kita sehat, kita bangga, kita katain orang-orang buta. Dia sudah terselamatkan dari zina mata. Contoh Mbah Kalagondang, menutup mata walaupun dia bisa melihat. Dia menghindari zina mata. Begitu saudara ya, kita ngaji sikit aja kita ngaji. Bang, kok saya sakit bang, nggak sembuh-sembuh. Allah sayang ya, nggak perlu kau jumpai spiritual yang hebat menurutmu. Ini ada lagi WA, bang saya sakit, mungkin abang bisa menyembuhkan saya. Saya punya hati yang menggerakkan hati saya adalah Allah. Kalau Allah menggerakkan semua dari hati badan saya, berarti Allah ridho. Kalau Allah tak menggerakkan hati, bukan berarti saya mempunyai ilmu tak bermanfaat untuk umat. Tidak saudara, saya buka tempat, kalaupun semua datang tahu alamat saya, apakah semua diridhoi oleh Allah? Belum tentu. Inilah makanya harus banyak belajar. Kita ini diajarkan cara syariat, sholat. Kita tuh kalau bisa belajar bagaimana kita tahu, kenal yang namanya Allah. Orang kalau udah kenal duit, 2 jam macet di jalan, masih hujan-hujan, yang penting ada duit. Kalau udah kenal duit, apapun dilalui, panas, badai, hujan. Begitupun juga kalau kita kenal sama Allah, kita akan lalui apa yang diajar oleh Allah. Puasa pasti kita lakukan, ibadah pasti kita lakukan, sedekah pasti kita lakukan. Ini udah nggak sholat, ya, seperti itulah saudara. Akong kita ceramain Akong ya. Jadi Kong gini Kong, maksudnya abang Akong, maksudnya Mbah Akong, maksudnya Bang Akong, Mas Akong, entah siapapun dibalik Akong, entah orang Cina Kong. Jadi kalau saya bahasa Akong ini kan bahasa Cinanya kakek. Apakah dia ini orang-orang Cina yang sudah tua seperti kakek? Saya gini-gini, saya pandai juga bahasa Cina. Ya saudara, ya guys. Saya pandai bahasa Cina. Air cucian di dalam ember. Enggak. Baju dalam ember. Apa bahasa Cina baju dalam ember? Saya mau tanya, apa? Baju di dalam ember, apa bahasa Cinanya? Cucian. Saya pandai. Kalian belum tahu saya bisa berbahasa Cina. Tahu lagi apa? Lagi di jalan, on the way. On the way. On the way. Bahasa Cinanya kredit cicilan. Kong, saya pandai Kong bahasa Cina. Kredit cicilan. Belum tahu dia. Makanan ringan, bahasa Cina apa? Cemilan. Kong, saya pandai Kong bahasa Jawa Kong. Barang tak lurus, mei lengkung. Benda tak lurus ya kan? Mei lengkung. Kong, pandai Kong saya bahasa Cina Kong. Aduh. Habis kena tipu. Bahasa Cina habis kena tipu. Sialan. Dikira Akong saya nggak tahu. Bahasa Cina ketawa sendiri. Sinting. Kong. Sinting.
Kalau ketawa sendiri Xinjiang itu namanya saudara. Nah, orang tak bisa berjalan, ya. Orang tak bisa berjalan sebelah. Pinciang. Hah? Pinciang. Pandai saya, Kong. Kau kan enggak tahu Akong. Akong bahasa Cinanya kakek-kakek. Orang amnesia, ya. Orang amnesia itu apa? Apa? Orang amnesia itu orang lupa ingatan, ya kan? Orang lupa ingatan apa? Pikun. Pikun. Ya, Kong. Saya udah 12 tahun di Cina, Kong. Ya, guru Solin itu tuh guru saya. Mau totok 3? Mau ular? Pandai saya, Kong. Mau ini? Belum tahu dia. Banyak yang nonton. 1.800. Muak dia nengok Bang Esal. Nggak apa-apa. Ya, Kong, kita saudara-saudara. Ya, Kong, udah. Komentar, saudara. Ya, komentar. Ketawa sendiri SL apa? Shinting. Makanan ringan tadi apa? Cemilan. Jadi kalian harus bisa pelajari ya bahasa Cina. Baju dalam ember, cucian. Benda tak lurus, mei lingkung. Hujan, saudara. Hujan nggak? Daerah kalian hujan nggak? Jadi saudara, kita hidup ini boleh memperkaya diri. Ya, beli baju, beli lemari, beli kursi, beli segalanya yang kita pakai, kita beli. Cuma jangan lupa, kita punya ruh juga butuh makanan. Kalian lidah punya makan yang berasa seperti rendang, empek-empek yang kemarin ya kan disediakan, entah ada racunnya. Nah, ruh kita dikasih makan, saudara. Bagaimana, Bang, kasih makan ruh? Ada orang tak tidur berhari-hari. Apakah dia termasuk orang yang akan terkena penyakit darah tinggi? Apakah dia termasuk kena penyakit darah rendah? Orang makan tak pantang, apa akan dia kena kolesterol? Apakah dia akan terkena dengan penyakit-penyakit kolesterol, darah tinggi, atau asma, lambung, prostat? Kalau ruh sudah dikasih makan, jasad kuat, ruh kuat. Ini makan, tidur, kaki asam urat. Bang, kakiku sakit, Bang. Iya, kita baru ngerasa umur 40, sebelumnya kita makan uang dari mana? Uang haram kita makan, uang orang kita makan, amanah orang kita makan. Penyakitnya bukan sekarang, nanti. Mulailah uang hasil darah tadi nggak ridho, mulai kena penyakit darah tinggi, mulai kena kaki kerapuh. Itulah dari mana asalnya itu? Itulah sebagai bukti kalau makan yang kita makan hasilnya haram, maka Allah akan kita akan pertanggungjawabkan itu semua nanti. Dia tak tidur seminggu, apakah dia pakai narkoba? Tidak. Tidurnya orang zikir beda sama tidurnya orang-orang waras. Orang waras itu ya seperti kita waras. Kalau saya kan bukan ahli zikir, enggak. Maksudnya saya juga nyampaikan kata guru. Kalau saya enggak pandai zikir, saya enggak terlalu saya enggak seperti apa yang saya sampaikan. Maksudnya saya ngasih gambaran saja. Lalu saya sama aja, kita manusia juga. Seminggu dia tak tertidur. Apakah mukanya pucat? Enggak. Ruh jiwanya kuat. Ini baru makan kambing, aduh, pusing kepala saya. Aduh, nggak bisa makan santan, kolesterol. Aduh, nggak bisa makan daun-daunan, kenapa? Asam urat. Bang SL, saya udah lama sakit, Bang SL. Mungkin apakah Bang SL yang bisa menyembuhkan? Saya minta sama Allah. Kenapa nggak minta juga sama Allah?
kena kepo yang tanya Toriko. Kenapa Toriko? Saya nggak tahu itu. Pendopo Pali hadir bang, siap. Ya, dakwah tentang sholat 5 waktu bang. Kita udah tahu sholat 5 waktu udah diajarkan dari kecil, dari SD kita udah diajarkan sholat. Jangan lagi bahas sholat. Saya di sini kan konten kreator biasa, mengingatkan saja ya, sholat 5 waktu. Sholat. Kita hidup di dunia ini dengan beragama itu supaya terarah. Bagaimana dengan adanya agama sebagai bimbingan kita hidup, diajarkan cara berkeluarga, cara bermasyarakat, cara bersosialisasi, cara menjadi kepemimpinan. Itu sudah diajarkan. Jangankan hal kecil itu, jangankan seperti itu, hal kecilnya saja masuk kamar mandi udah sering saya sampaikan. Ya, bagaimana diajarkan kita bagaimana masuk kamar mandi, masuk dengan adab, dengan kaki sebelah kiri, ya. Ahlaknya berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wa khaba'is. Keluar pun dengan kaki kanan. Pakai sendal, minum, diajarkan semua. Apakah di balik itu tidak ada manfaat? Semua ada manfaat. Itulah di balik sunnah ada satu kejayaan. Seperti itu saudara. Saya kayak nyeramain orang ya, saya anggap aja saya ngoceh dengan wajah saya di kamera. Sekalian jangan ngerasa saya mengguru ya, enggak. Tadi 1.900 sudah kurang jadi 1.800, sudah panas telinganya, maunya itu perang, maunya itu hantam-hantaman, adu-adu ilmu. Saya di konten menghadapi dukun preman. Lah, saya live streaming menghadapi kalian semua. Apa salahnya kita mendoakan kita satu sama lain? Masa kalian cuma sebagai penonton, saya menghadapi preman, udah kagum sama saya. Kita berhadapan, mestinya seperti ini yang ramai. Ngapain saya ngadepin preman ramai? Ya kan? Nggak mesti seperti ini kan, kita ketemu, kita silaturahim. Kalian puji-puji saya karena ilmu. Kenapa kalian tidak seperti saya? Kalau nggak kuat ya udah bertemu dengan saya dengan melalui HP. Ini halo. Itu kurang lagi 1804. Cepat berkurang. Orang nggak suka. Ada yang suka gerbek dukun, ada yang nggak suka. Ada yang suka gerbek preman, ada yang nggak suka dukun. Ada yang nggak mau keras-kerasan, maunya ngobrol-ngobrolan. Ada yang nggak mau ngobrol, maunya itu menghadapi sebuah perseteruan orang. Kita hidup ini saudara, kalau mau mengikuti diri kita sendiri susah. Kapan saatnya kita mengerti? Kalau saya ya, apa yang saya sukai ataupun yang saya tidak sukai, saya tetap masih. Contoh, saya trauma makan udang karena alergi. Kenapa? Badan saya gatal-gatal, perut saya mulas. Akhirnya saya nggak makan udang lagi. Padahal Allah ciptakan udang untuk kita makan, untuk kita nikmati. Kenapa kita tidak mau menikmati ciptaan Allah? Apa yang sudah dihalalkan itu dimakan. Saya makan lagi itu, walaupun gatal-gatal. Akhirnya trauma saya hilang. Kita hidup jangan sampai ada pantangan sebagaimana Allah haramkan. Nah, itu jangan dimakan. Babi, kenapa dimakan? Enggak bang, enak kering kulitnya aja nggak apa-apa ya. Itu Udin mau dia memakan kulit babi. Dia bilang sama saya, bang nanti kalau ada orang jual babi mau, emang otak Udin tuh udah nggak ada. Makanya kalian bilang, bang jangan marahin Udin tuh bang, kasihan dia. Kalau kalian nggak tahu apa-apa, ya kan saya senang juga, walaupun kayak mana kan adek. Kita nih, saya ya kan, kalian sangka senang, saya juga diuji keluarga sakit, diuji adek agak bandel ngeyel. Di mana tempat? Duduk dikit. Den. Kalau perempuan udah hamil di mana dia? Kita bang. Ya kan, kecuali dia capek, dia nyerang dukun. Cuma kadang kasihan juga saudara, dia sibuk megang kamera, pacat nyamuk kenyang semua. Ya kan, tapi nggak apa-apa, sedekah darah. Itu saudara, aduh mati pula rokok. Ya Kong, ya Kong ya. Di mana hasil yang kau makan itu yang akan kau pertanggungjawabkan nanti. Kalau di akhir udah pasti dibakar api. Apakah bang di neraka ada rokok? Ada yang bertanya, ada nggak rokok di neraka? Ada. Cuma apinya ambil di bawah, ambil sendiri kalau bisa. Ya, saya udah ganti rokok saudara. Ini saya termotivasi sama orang hobi rokok ini.
itu mudah sekali terpengaruh. Makanya saya jarang untuk bergaul sama orang muda. Terpengaruh saya, saudara. Dikasih rokok ini, saya maunya rokok ini terus sekarang. Itulah kadang apa kata orang itu, gaya elit, kantong sulit. Kong, aduh, Kong enak Kong. Kita kapan Kong ngopi? Penasaran, penonton penasaran nggak wajah Kong gimana? Begitu ya. Bukan Bandung, bukan Jakarta. Rokoknya apa Bang SL? Gaya elit, bayar hutang sulit ya, Bang. Inilah kadang saudara nih. Kalian boleh suka sama saya, jangan pula nyindir kawan lain. Mungkin mereka nggak ada uang. Ada lagi yang lebih parah, saudara. Orang beli madu saya, ya, dengan nomor HP baru, biar dia tidak meninggalkan catatan kriminalnya kemarin. Jadi yang sudah pernah beli nggak bayar, ganti nomor baru, pesen lagi. Ganti nomor baru, pesen lagi. Ganti nomor baru, pesen lagi. Jadi tunggakan yang selama ini banyak yang belum dibayar, padahal itu satu orang. Nah inilah orang yang niat jahat. Disangka kita nggak tahu, biarkan aja, saya suruhin kirim aja. Ya, kirim aja terus orang-orang yang suka memanfaatkan memanfaatkan orang lain. Nah ini orang yang mau dinipu, biarkan, ya, biarkan orang seperti saya kirim terus. Tapi hati-hati ketika suatu saat, ya, entah perutmu, entah anakmu, entah bagaimanapun, kau akan pertanggungjawabkan nanti. Secara dunia kau akan pertanggungjawabkan. Saya nggak mau berani bilang kamu kenapa. Nah, ya, biarkan. Ngutang pakai nomor baru, sampai lah kurang lebih berapa? Kalau dihitung-hitung botolnya udah hampir 50 botol, saudara. Berani dia ya bermain-main sama kita. Padahal kita ini nggak akan pernah balas dendam walaupun disakiti. Tetapi dia tidak tahu, ya, kalau Allah marah itu bagaimana. Ada cerita ketika ada seorang wali bertemulah sama orang musafir. Orang musafir ini bertanya, wahai mbah lah ya kalau kita bilang, wahai mbah, ajarkan bagaimana mengetahui sifatnya Allah. Ya, diajarkanlah. Ketika dia diajari sifat Allah, dia mengetahui ternyata begini, begitu. Apapun yang didoakan semua akan terkabul. Hati-hati. Kalau saya nggak ada sifat-sifatnya seperti itu. Kalau saya hidup normal aja lah. Ya, saya semoga panjang umur lah. Ya, ada orang seperti itu. Kalau Allah mau, aduh, nggak ada yang nggak mungkin, saudara, hidup. Ya, Kong ya, hati-hati ya, Kong ya. Ya, mending kita ngobrol ngopi. Penonton udah penasaran sama Akong nih, bagaimana ya? Mungkin aset-asetmu di PT itu mungkin kurang, sehingga kamu udah berani main di lapangan. Ya, ketika ada apa-apa kamu nggak berani mengakui. Ya, kamu katakan orang lain, padahal anak buahmu atas suruhanmu. Ini Akong nih. 50 botol itu kurang lebih 1 juta. 50 botol kok 1 juta? 50 botol ya 5 juta. 1 botol kan 100 ribu. 5 juta. Nah, dia pesan 3, dia pesan 2, pakai nomor baru. Bang SL, saya pecinta Bang SL, pesan dulu ya Bang. Bang. Nanti barang udah dikirim ya Bang ya. Baru kan nomornya. Pinter dia. Dia tuh kayak gitu tuh, kenapa? Dia sangkanya berhasil. Oh, ternyata Sapu Lidi mau ya dibohongi. Ternyata nggak sesuai di YouTube. Nah, terus kau sangka aku akan tangkap kamu akan klarifikasi. Jangan tanya, nanti saya jumpai kamu. Nanti, tapi kalau kamu minta maaf Bang, saya minta maaf Bang. Baru kalau kamu lari, suaranya kurang keras Bang. Iya. Mana ada manusia yang mau ngaku. Iya. Jadi saudara, saya nggak ngejar Akong, ibu saya sakit, ya, mohon maaf belum menayangkan, ya, tapi ingat Kong, ya, satu hal yang kamu harus ingat hidup ini, pandai-pandai tupai melompat jatuh, ya, sedalam-dalam sumut sumut masuk lubang akan dihantam juga,
sama air kebanjiran di dalam tanah dengan panas sehingga keris masuk ular. Nah, banyak itu Teti ya. Gak ada yang gak luput dari pengawasan Allah. Juta bang sama ongkir. Oh iya ongkir ya saudara ya, apalagi orang-orang jauh tuh ongkirnya tuh saya semua yang nanggung ya. Kalau saya pikir-pikir ini mana rekening saya kasih itu. Tapi alhamdulillah saudara, saya tidak terlalu materialistis, hidup saya apa adanya aja. Ini rumah saya, kayu saya bersyukur. Nanti kalaupun Allah ridho, kalaupun rumah saya gedong, nggak ada yang nggak mungkin. Kalau Allah mau ya kan dipindahkannya itu nanti di sini rumah orang-orang kaya. Tapi insya Allah selagi kita sama-sama, saya yakin orang-orang yang mencintai channel Sapulidin adalah orang-orang yang sederhana. Saya tidak mengatakan dalam segi hartanya, tapi hatinya selalu rendah. Jangan rendah diri ya, rendah hati lah. Pembicaraan abang tasawuf saya kalau tasawuf nanti beda cerita, nggak ada. Ya kembali ke guru-guru kalian masing-masing. Kita hidup apa adanya aja. Apa yang kita ketahui cukup kita saja. Jangan kita ceritakan orang lain, belum tentu orang lain percaya sama kita. Begitupun juga kalian kenal saya, jangan kenalkan orang lain, belum tentu orang itu kenal mau sama saya. Akhirnya dia channel pembodohan publik, padahal memang jelas-jelas pembodohan publik. Ya kan? Channel banyak setting, padahal benar-benar settingan. Kita ajalah yang tahu, kita juga yang bisa memahami, dan kita juga yang mendapatkan manfaatnya. Kalau kita ceritakan sama orang lain, belum tentu orang mau. Nah, apa adanya aja kita hidup ya. Bang please, cara ngadepi orang tua pilih kasih gimana? Doakan. Nah, orang-orang tua seperti ini udah banyak, doakan aja yang terbaik sama dia, nanti hatinya terketuk. Kalaupun kita udah gondok, gersel, walaupun kayak mana dia orang tua kita, mau dia pilih kasih silakan. Ada masa nanti waktu akan berpihak pada kita selagi kita yakin istiqomah dengan hati kita yang lurus, hati kita yang lembut. Dah bu, dia mau makan kau nggak mau makan, tapi kita harus berprasangka baik juga. Boleh jadi dia perhatian atau pilih kasih sama anak yang lain itu karena kita terlalu dipercaya, sehingga kita bisa apa aja dikasih makan kita mau. Kalau yang satunya pilih-pilih makannya sehingga dipilih kasihkan, merasa untuk diperhatikan. Nah, jangan sampai kita berpikir negatif. Anggap saja itu karena dia cinta sama kita dan percaya sama kita. Bang adu ilmu yuk, mana ada ilmu saya? Aku nak tanya boleh? Boleh, nak nanya apa? Ke Jawa lagi kapan bang? Nanti ya, saya masih ada utang 340. Aman, nggak apa-apa, santai saudara. Kerawang hadir, siap-siap doa mancing apapun. Saya ini mau mancing juga besok, mancing udang. Saya lepin nggak? Saya mau mancing udang besok. Kebetulan ibu masih sakit. Saya lepin nggak usah, mancing udang. Saya sekali refreshing ya kan. Jangan grebek dukun terus. Thailancung, nah bahasa Cina kotoran ayam, nah Thailancung. Nambah satu lagi kamus. Atong, selamat datang Sapulidin. Masya Allah, terima kasih Atong. Siapapun yang bergabung di channel Sapulidin, mudah-mudahan Allah berikan manfaat dalam rezeki yang dia berikan kepada kami, itu akan digantikan Allah berkali-kali lipat ya. Saya tidak minta, kalau kalian ngasih nggak apa-apa. Anak saya mau akikah, insya Allah tanggal 26. Saya tidak mau kasih tahu di mana lokasinya. Saya cuma minta doa kalian, semoga dilancarkan. Ya, 6 hari lagi, tepat hari Minggu, anak saya akikah, Ahmad Fauzan Al-Ghazali. Mudah-mudahan nanti saya sempat live streaming kan, dan mudah-mudahan nanti saudara mendoakan. Saya tidak berharap kalian datang langsung, karena nasi kotaknya saya cukup mesen cuma 300 nasi kotak ya, cuma untuk keluarga kami di kampung sebelah mertua sama teman-teman. Kalau kalian datang nggak dapat nasi kotak, takutnya kalian berkecil hati. Jadi saya tak panggil kalian secara dohir, tapi saya panggil melalui batin. Bagaimana? Ya mau ngasih amplop nggak apa-apa, kasih aja, kan ada rekening di situ, kan nggak apa-apa. Untuk Ahmad Fauzan Al-Ghazali, anak baru kita, ya anak kita, Sapulidin Junior. Ya,
Alhamdulillah Allah berikan rezeki sehingga kita percepat akikah sebelum menjelang hari Ramadan, sebelum menjelang hari atau bulan Ramadan atau hari bulan puasa atau hari raya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, Allah berikan kelancaran bagi anak kita bersama ya. Bukan berarti kita beda-beda mama, maksudnya bagaimanapun kalian suka saya berharap jangan saya saja sukai Udin, cintai juga anak saya, cintai keluarga saya. Ya, jangan sampai merasa kecewa sama saya, walaupun kalian sudah mengenal saya, insya Allah mudah-mudahan kalian memahami saya. Seperti itu. Kopi mana kopi? Nggak ada kopi di sini. Amin, alhamdulillah. Dilepin aja bang. Oh boleh, nanti saya lepin ya. Ada hadronya juga. Hadronya. Saya berharap saudara yang belum Allah berikan keturunan, Allah berikan keturunan. Ya, hari hujan malam. Allah kasih. Buat. Bismillahirrahmanirrahim. Mandi 9 sudah saya ajarkan. Jangan tanya lagi. Cara mandi 9 saya sekali lagi. Ini dari Abah Guru Sekumpul. Boleh diijazahkan kepada kita semua. Siapa yang mengamalkannya, insya Allah Allah terlindung, Allah jaga dia dari segala mara bahaya, Allah berikan karisma, Allah berikan keselamatan, serta Allah jauhkan dari sihir tenun santet. Bagaimana caranya? Oke, kita bahas lagi ya. Jadi mandi 9, mandi dulu kita secara biasa pakai sabun, selesai ya, udah handukan, ambillah wudu. Nah ini ya, kemarin takutnya saya lupa. Ambil wudu seperti biasa. Setelah itu selesai ambil wudu, baca doa. Selesai baca doa, ambillah air segayung, bacalah Allah, Allah, Allah dalam hati, tiupkan di hidung tengah ya, tengah, 1 gayung. Ambil lagi 1 gayung, baca lagi dalam hati Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman 3 kali, tiupkan di hidung, siram ke bahu sebelah kanan. Setelah itu ambil lagi 1 gayung, tiup, baca lagi Ar-Rahim, 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 sebelah kiri disiramkan. Udah selesai, ambil terakhir gayung, bacalah haula wala quwata illa billahil aliyil azim, siram ke badannya, selesai. Nah, setelah itu Al-Fatihah buat Abah Guru Sekumpul atau Muhammad Zaini Al-Ghani ya. Bener nggak sih? Muhammad Kiai Haji Muhammad Zaini Al-Ghani. Iya, iya, Ahmad Abdul Ghani. Iya, betul. Al-Fatihah. Ya, auzubillahi minasyaitonir rajim. Siapapun yang mengijazahkan ya, tak terkecuali langsung. Dah amalkan dah situ, yang sakit nggak sehat-sehat. Nah, setiap kapan itu bang, sehabis mandi bacalah seperti itu. Yang punya penyakit yang nggak sembuh-sembuh, mandi seperti itu. Kita ada semua cara berdoa, tapi belum tentu lidah kita nyampai ke langit sana. Kenapa? Karena sering berbohong, sering makan uang haram, sering makan uang riba, sering ngatain orang, sering iri dengki. Bagaimana doa kita mau nyampai? Sedangkan mau nyampai saja kita malas, apalagi kita malas berdoa. Tapi dari itulah saudara, kita butuh dengan orang-orang yang dekat sama kita, adalah orang-orang yang ahli doa. Nah, oke, baiklah saudara, terima kasih banyak. Semoga Qabil itu siap. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah. Tak ketinggalan Jember siap. Al-Banjari Bang Abdul Ghani Al-Banjari. Nah, itu yang bagus. Qabil itu siap ya. Oke. Semua terkecuali ya, kita Al-Fatihah kepada Abah Guru Sekumpul atau Muhammad Kiai Haji Muhammad Abdul Ghani Al-Banjari. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Masya Allah, senyum wajahnya saudara. Insya Allah. Ya udah, mungkin sampai di sini. Udah ada yang mau tanya? Nggak ada. Oke.
Terima kasih banyak saudara, biarkan Akong minum kopi dulu, biarkan Akong nyantai-nyantai dulu, nanti dia akan ketar-ketir berpikir bagaimana cara melemahkan kita. Terima kasih banyak, saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.